Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan sejenak sebagai renungan kita untuk menjalani hari-hari yang kita jalani sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau di pagi hari ini kami dapat Tuhan izinkan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman-Mu hari ini, berkati kami semua yang akan mendengarkan dimanapun kami berada. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang berbahagia di pagi hari ini, karena kita dikasih Tuhan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Adapun judul renungan kita hari ini adalah kebahagiaan orang-orang saleh. Bapak Ibu Saudara, semua manusia ingin hidup bahagia. Ya, bahkan salah satu tujuan Amerika Serikat merdeka di dalam deklarasinya itu disebutkan bahwa kemerdekaan Amerika Serikat, bahwa salah satu hak warga negara adalah mencari kebahagiaan. Bahkan hampir semua waktu yang kita gunakan, waktu luang kita gunakan untuk mencari kesenangan dengan tujuan agar kita dapat bahagia. Ya. Ada orang begitu bahagia ketika dia mendapatkan sesuatu atau mendapatkan cita-citanya, impiannya. Tentu saja itu tidak salah Bapak Ibu Saudara. Namun ketika kesenangan itu berlebihan, kita gunakan untuk pemberian Allah, itu dapat berdampak buruk bagi saya dan saudara. Artinya kalau kesenangan itu melebihi waktu yang kita gunakan untuk Tuhan, atau sampai kita melupakan Tuhan, atau sampai kita tidak lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kebahagiaan atau kesenangan itu merupakan kesia-siaan. Di dalam kitab Pengkhotbah jelas dikatakan bahwa kesenangan itu adalah hal yang sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai landasan firman Tuhan hari ini, mari kita baca di dalam Mazmur 16 ayat 11. Dikatakan begini, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Bahwa kesenangan saya dan saudara di dalam ayat ini ternyata tidak terletak dengan hal-hal yang materi, dengan hal-hal yang secara jasmani, tetapi dikatakan di dalam ayat ini bahwa kesenangan saya dan saudara adalah ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Kebahagiaan terbesar, kesenangan kita yang terbesar adalah persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan di dalam Mazmur ini dikatakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nikmat yang senantiasa, kebahagiaan yang berlimpah-limpah, sukacita yang berlimpah-limpah ada di tangan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada kesenangan yang lebih besar daripada persekutuan dengan Allah. Kesenangan yang sejati yang dapat kita rasakan sebelumnya, yaitu ketika kita menikmati kesenangan surgawi. Kesenangan surgawi itu adalah ketika saya dan saudara bersekutu dengan Tuhan. Dan itulah yang merupakan kesenangan dan kebahagiaan kita sebagai orang-orang saleh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada 4 hal yang menjadi kebahagiaan kita di dalam kitab Mazmur ini. Yang pertama, kalau kita lihat Mazmur 16 ini ayat 1 sampai dengan ayat 2 dikatakan, Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Yang pertama adalah kebahagiaan saya dan saudara apabila saya dan saudara bisa hidup baik sesuai dengan
Kebahagiaan saya dan saudara adalah di dalam ayat ini apabila hidup kita di dalam hadirat Tuhan dan berkat-Nya. Kebahagiaan saya dan saudara adalah di dalam ayat ini ketika saya dapat menjaga langkah-langkah hidup saya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang menjadi kebahagiaan kita bersama. Kebahagiaan kita yang utama adalah ketika kita bisa berjalan selaras dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 17 ayat 4 dan 5 dikatakan tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang kau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, penulis Mazmur ini menjelaskan bahwa dia menjaga jalannya, dia menjaga dirinya, sehingga dia tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Dia katakan langkahku, jejakku, atau kakiku tetap mengikuti jejak kakimu. Bapak ibu saudara, dikatakan dalam firman ini bahwa kebahagiaan kita ketika kita belajar untuk hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Ketika kita belajar untuk hidup sesuai dengan kehadiran Tuhan dan berkat-Nya. Ketika kita hidup menjaga langkah-langkah hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Itulah yang menjadi kebahagiaan kita bersama. Tetapi ketika kita belajar, ketika kita keluar daripada apa yang dikatakan firman Tuhan, maka kebahagiaan yang sesungguhnya kita tidak dapatkan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti kita tidak boleh mencari kebahagiaan di luar daripada Tuhan ini. Tetapi jangan ini yang menjadi tujuan utama kehidupan kita. Tujuan hidup saya dan saudara adalah memuliakan nama Tuhan. Tujuan hidup saya dan saudara yang utama adalah ketika kita belajar melakukan kehendak Tuhan, ketika kita belajar mengikuti langkah-langkah yang Tuhan mau, maka disitulah letak kebahagiaan kita. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua sebagai 4 hal yang kita mendapatkan kebahagiaan. Langkah yang kedua adalah di dalam ayat 5 dikatakan, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendiri yang menentukan bagian yang diundikan kepadaku. Yang kedua adalah kebahagiaan saya dan saudara adalah ketika kita menjadi pemilik warisan surgawi. Dalam ayat 5 dikatakan memiliki warisan dan piala dan bagian. Warisan orang saleh yaitu Tuhan itu sendiri. Di dalam Mazmur 73 ayat 26 dikatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Apa yang menjadi bagian kita? Yaitu Tuhan itu sendiri. Itulah yang menjadi warisan kita, itulah yang menjadi harta kita, itulah hal yang menjadi prioritas utama dalam hidup saya dan saudara. Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Aspek penting dari warisan ini adalah jika seseorang mengasihi Tuhan, maka ia akan menuruti firman dan Bapa akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kalau kita baca dalam Yohanes 14 ini ayat 23, sangat jelas Bapak Ibu Saudara, yang menjadi warisan kita adalah Tuhan. Ketika kita menuruti firman-Nya, maka Bapa dan Anak akan mengasihi kita dan dia akan datang kepada dan diam bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, persekutuan dengan Allah adalah sumber berkat dan kebahagiaan yang pasti. Sekali lagi, persekutuan dengan Allah adalah sumber berkat dan kebahagiaan yang pasti. Kebahagiaan yang pasti. Dunia ini tidak akan dapat memberikan kebahagiaan yang sungguh-sungguh kepada kita. Hanya kebahagiaan semu yang sifatnya sementara. Tetapi ketika saya dan saudara dapat berjumpa dengan Tuhan, dapat menuruti firman Tuhan, dapat melakukan kehendak-Nya, ketika saya dan saudara bersekutu dengan Tuhan, maka
disitulah kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 7 dan sampai 9 dikatakan, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi kebahagiaan saya dan saudara, di dalam ayat yang 7 sampai 9 dikatakan, ketika kita intim dengan Tuhan. Ya. Orang saleh harus mencari dan menghargai persekutuan intim dengan Tuhan. Saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka yang harus kita cari adalah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Yang harus kita cari dan kita hargai adalah persekutuan yang intim yang sangat dekat dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 73 ayat 23 dikatakan, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kita cari hari-hari ini? Apa yang paling berharga di dalam hidup kita hari-hari ini? Apakah kita mencari untuk hidup intim dengan Tuhan? Apakah kita hanya mencari hal-hal yang sifatnya duniawi ini? Apakah kita mencari hal-hal yang sifatnya secara jasmani? Tapi di dalam ayat ini yang menjadi prioritas utama kita adalah menghargai persekutuan, dan kita mencari persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan simbol batu.